Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Numan Baihaqi dengan NIM 21102011152 akan mempresentasikan tentang hukum memakan bangkai terhadap kesehatan menurut perspektif Islam untuk memenuhi tugas UAS Islam dan IPTEK. Langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Untuk menjaga kesehatan atau untuk menjaga kelangsungan hidupnya, manusia membutuhkan makanan sebagai objeknya yang termudah. Namun, masih harus ditentukan apakah makanan tersebut memiliki nilai gizi yang optimal. Makanan yang dikonsumsi manusia pasti mengandung kandungan nutrisi yang berbeda, yang mungkin saja berbeda mendukung proses kehidupan manusia. Tingkat kesehatan masyarakat dapat meningkat secara optimal dengan pengenalan makanan higienis dan halal. Kriteria makanan yang terpenuhi, hal ini baik untuk Islam dan kesehatan. Dan yang kedua, harus selektif dalam memilih makanan dan minum. Kita sebagai orang Muslim diajarkan mengkonsumsi makanan dan minuman bagi masyarakat, khususnya umat Muslim nih, tidak bebas melainkan harus selektif, yaitu halal sesuai petunjuk Allah dalam Al-Quran dan menurut penjelasan Nabi Muhammad dalam hadis yang baik dan sehat atau toyib. Contoh makanan-makanan yang sehat, yang berlabel halal, yang udah teruji secara MUI, yang pastinya haram itu yaitu babi atau hewan-hewan yang memiliki taring sebagaimana tersebut. Kemudian kategori bangkai hewan tanpa penyembelihan. Meskipun misalkan ayam, itu bisa jadi haram ketika ayamnya ini belum tersembelih atau digorok sama kita kan. Contoh, nah di sini ada kategorinya tanpa penyembelihan. Yang pertama, almunkhonikoh. Apa itu almunkhonikoh? Yaitu hewan yang mati lemas sengaja atau tidak sengaja. Kemudian yang kedua, al-maukuzah. Al-maukuzoh adalah hewan yang mati dipukul sampai mati dengan alat atau benda keras atau disetrum alat listrik. Yang ketiga, al-mutarodiyah. Apa? Hewan yang mati karena jatuh di tempat yang tinggi atau ke dalam sumur. Jatuh dari ketinggian terus mati tanpa sengaja, itu haram hukumnya. Dan yang terakhir yaitu an-natilah, yaitu hewan yang mati karena hewan lain. Sebagaimana misalkan adu ayam, terus salah satu ayamnya mati, nah itu hukumnya menjadi bangkai. Kalau bangkai sudah menjadi haram. Kemudian, nah, pengertian halal. Pengertian halal tersendiri yaitu halal dikenal secara etimologis sebagai hala, yaitu yang berarti bebas atau tidak terikat. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak tunduk pada syarat-syarat khusus. Toyib berarti lezat atau sehat atau menyejukkan. Akan tetapi, jika makanan itu baik dan belum tercemar oleh zat-zat yang dikandungnya dan belum tercampur dengan najis, maka disebut toyib atau baik. Al-Quran dan Al-Hadis menyebutkan perlunya manusia memilih makanan yang halal dan toyib atau makanan yang baik untuk dikonsumsi. Salah satunya disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal, lagi baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu pengertian halal. Kemudian ada pengertian haram. Menurut hukum Islam, barang atau benda yang haram dibagi menjadi dua bagian. Haram al-zatih dan haram an-nafsu. Islam membagi haram menjadi dua bagian, yaitu haram li dzatihi dan haram li ghairihi. Nah, apa itu haram li dzatihi? Yaitu makanan yang jelas-jelas dilarang dalam Al-Quran dan hadis, seperti daging babi. Nah, tadi yang sudah saya mention,
yaitu daging babi, darah, atau segala jenis makanan yang membahayakan kesehatan manusia. Yang tadi, dan kemudian ada haram li ghairihi, yaitu makanan yang semula halal tapi bisa menjadi haram karena faktor-faktor tertentu, antara lain penyembelihan hewan kurban, penyembelihan hewan tanpa menyebut nama Allah atau bismillah atau basmalah. Misalkan eh, babi itu bisa menjadi halal ketika tidak ada makanan yang lain. Contoh, kita sedang eh, berpetualang atau kita sedang mendaki gunung atau kita menelusuri hutan-hutan. Nah, tidak ada bahan makanan kecuali hewan babi tersebut. Maka bolehlah kita menyembelih babi dan hukumnya menjadi halal. Islam tidak mempermudah. Islam itu mempermudah sesuatu hal yang tadinya haram menjadi halal. Itu ada hukum-hukum yang tertentu, syarat dan ketentuan berlaku ya, intinya kayak gitu. Kemudian ada dasar hukum bangkai dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Haram atau al-haram dalam sesuatu yang dilarang. Larangan memakan bangkai hewan bersumber dari sifat atau substansi bangkai itu sendiri. Dan langsung tegas sejak awal dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Umat muslim tidak diperbolehkan makan makanan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah, termasuk tubuh. Itu yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama Allah, atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, atau mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Fasikun. Ayat 3. Kemudian, kandungan yang terdapat dalam bangkai hewan yang mati sebelumnya akan menyebabkan darah tidak sempurna keluar. Ini tuh menjelaskan hewan yang mati tercekik gitu kan. Darah tidak keluar ketika arteri karotis dan arteri karotis dipotong di leher. Hal ini terjadi karena saat saluran tersebut terputus, aliran darah terhenti akibat terganggunya kerja jantung, darah beku yang tersisa di tubuh hewan tersebut menjadi tempat berkembang biak yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang terdapat pada bangkai hewan yang mati dapat berupa bakteri patogen dan jamur. Selain bakteri patogen, bangkai juga mengandung mikroflora. Itu normal untuk proses dekomposisi terjadi. Tumbuh bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus mendominasi pada bangkai ayam aureu. Juga pertumbuhan dan perbanyakan bakteri patogen pada bangkai PH mempengaruhi. Jadi dipengaruhi. Kemudian dampak konsumsi bangkai terhadap kesehatan. Makan bangkai hewan dilarang karena resiko penyebaran virus atau penyakit bagi yang mengkonsumsinya. Bakteri dapat berasal dari dalam tubuh endogen atau dari luar tubuh eksogen hewan yang telah menjadi bangkai. Proses fagositosis pada hewan sudah mati berhenti dan mikroba di tubuhnya dengan mudah berkembang dan bereproduksi karena sel darah putih atau leukosit. Mampu melakukannya mencegah penyebaran mikroba tidak berhasil. Sesaat setelah kematian mikroba endogen mulai memetabolisme tubuh dan menghasilkan senyawa yang mudah menguap. Bangkai kemudian membengkak karena aktivitas mikroba yang mengisinya rongga tubuh dengan gas pembusukan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, banyak kesalahan-kesalahan yang sudah disampaikan. Mohon maaf terima kasih atas bimbingannya kepada Ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.